warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Nurul Fatimah Syukri, SPD MPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan nomor daftar ujian 202271530, kode validasi 1215785, NIM 20211063101355. Pada kesempatan ini, hari Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada materi Sistem Pernapasan Manusia di kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Makrah Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, guna memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, silahkan melihat video pembelajaran yang saya lakukan. Saya mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran ke depannya lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas disiapkan teman-temannya. Said, Yaman, Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran, kali ini kalian harus mengisi Google Form terlebih dahulu sebagai bentuk resensi. Jadi dari Google Form-nya itu saya akan melihat siapa saja yang hadir dan yang tidak bisa hadir. Silakan mengisi Google Form yang sudah saya kirim ke dalam WA grupnya. Apa sudah selesai? Yang lain? Sepertinya ada yang tidak hadir ya hari ini. Jadi di situ nanti kelihatan siapa yang hadir dan tidak hadir. Kebetulan tadi malam saya memang sudah mendapatkan
rekan kalian kalau dia tidak bisa hadir pada hari ini. Seperti Subhan itu katanya lagi membantu orang tua, lagi tanam jagung. Jadi kalau itu saya bisa memberikan izin. Silakan jika misalkan kalian memiliki pekerjaan untuk membantu orang tua di rumah, itu boleh meminta izin. Nah, karena itu kita mulai saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengetahui terlebih dahulu. Recall atau memanggil kembali ingatan kalian tentang materi apa saja yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di sini apa ada yang mau memberikan atau memaparkan tentang materi apa saja yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Konsep yang telah saya pelajari sebelumnya mengenai sistem pernapasan di mana dimulai dari hidung, faring, epiglotis, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Baik, itu mengenai konsep tentang organ-organ yang menyusun sistem pernapasan. Kira-kira topik apa lagi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Adapun penyakit dan gangguan yang dapat menyerang sistem pernapasan yang saya temukan di buku dan internet. Yang pertama, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Apabila tidak ditangani dengan benar, maka penyakit ini dapat menyerang ke seluruh tubuh. Yang kedua, emfisema merupakan penyakit paru-paru. Pada penyakit ini, paru-paru akan mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Yang ketiga, asma. Kelainan penyumbatan pernapasan ini dapat disebabkan oleh alergi seperti debu, rambut, ataupun dapat diturunkan kepada keturunan. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh kalian. Dari jawaban kalian semua, saya rasa untuk topik atau untuk submateri yang sudah kita pelajari sebelumnya itu sudah dikuasai dengan baik. Oleh karena itu, saya akan pindah ke materi selanjutnya, tapi masih pada bab yang sama, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Tolong diperhatikan slide-nya yang ada di atas. Ada yang bisa membacakan ayat berikut? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, Maka nikmat Tuhan kamu yang manalah yang kamu dustakan. baik. Pada surah apa kita temui kalimat ini? Surah Rahman. Betul sekali, surah Ar-Rahman. Nah, mengapa saya mengangkat surat ini? Saya ingin menjelaskan bahwa dari zaman dahulu ada perlakuan yang sangat merugikan menurut saya, namun masih ditemukan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dan parahnya perilaku tersebut sangat mempengaruhi kesehatan dari sistem pernapasan kita. Kira-kira apa perilaku yang sangat merugikan tersebut? Ada yang tahu? Perilaku yang dari zaman dahulu sering dilakukan orang dan masih bertahan sampai sekarang. Coba. Betul. Jadi perilaku merokok kan kita ketahui dari zaman dahulu itu sudah banyak orang yang melakukan. Sampai sekarang terlihat kan masih banyak orang yang merokok. Nah, kalau dari pengetahuan awal kalian, merokok itu baik atau tidak baik? Tidak baik kan? Jadi, nah akan kita bahas hari ini adalah gangguan pada sistem pernapasan, terkhususnya disebabkan oleh kebiasaan merokok oleh saya Nurul Karimah. Kalian harus
sebuah kasus. Kedua, siswa dapat mendiagnosis penyakit berbahaya yang menyerang sistem pernapasan yang sumbernya dari merokok. Adapun aktivitas kita hari ini atau sintaks langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Pertama, saya akan memorientasi kalian dalam sebuah masalah atau kasus. Kasusnya itu ada di dalam artikel, berita-berita yang biasanya muncul di internet. Bahkan pernah juga dimunculkan pada media massa seperti majalah atau koran. Kemudian saya akan mengorganisasikan kalian ke dalam kelompok. Jadi kalian akan bekerja kelompok selanjutnya, lalu melakukan penyelidikan atau penelusuran tentang jawaban sebuah permasalahan tersebut. Kemudian menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Terakhir ada evaluasi dan refleksi proses dari hasil penyelesaian masalah. Dari gambar tersebut ada yang merokok dan ada juga yang tidak merokok, dan ada juga yang memakai masker. Iya ya, jadi ada yang merokok, ada yang tidak merokok, terus ada yang pakai masker. Selain itu, siapa lagi yang kira-kira bisa menceritakan apa yang kalian lihat dari gambar ini? Saya Bu. Pika. Saya Bu. Silakan Pina. Pada gambar tersebut terdapat 5 orang yang sedang duduk berbaris. Kemudian salah satunya sedang merokok dan asap rokoknya menyebar ke orang lain. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Apa masih ada yang lain? Saya Bu. Silakan. Saya melihat orang yang tidak pakai masker terlihat tidak nyaman dengan asap rokok. Baik. Saya rasa cukup ya ceritanya. Terima kasih atas jawaban kalian. Saya rasa dari observasi kalian itu sudah menceritakan keseluruhan dari gambar ini. Namun mungkin saya ingin mengoreksi ya dari jawabannya. Tadi Pina ya, Pina bilang kalau ada satu orang yang merokok, yang lainnya tidak merokok. Ya, menurut kalian benar? Nah, itu yang mau dikoreksi. Sebenarnya bukan cuma satu orang yang merokok di atas, tapi semuanya ikut merokok. Tapi beda nama. Kalau ini namanya perokok aktif karena dia yang langsung merokok kan. Yang lainnya itu tetap merokok, tetap perokok, tapi namanya perokok pasif. Jadi ada 2 istilah baru yang kalian dapatkan. Mungkin sudah pernah kalian dapatkan, tapi ini sekedar memberitahukan kembali ya. Jadi sebenarnya jika kita bertemu sama seseorang yang sedang merokok, lantas kita mencium asap rokok dari orang tersebut, kita juga menjadi perokok sebenarnya. Tapi nama kita bukan perokok aktif, namun perokok pasif. Selanjutnya, ada artikel di mana memuat sebuah kasus dan ini kasusnya sangat mencengangkan menurut saya. Kenapa? Judulnya hampir 3 juta, bukan 3 orang ya, 3 juta. Kalau 3 juta berarti 3000000. 3 juta bukan orang dewasa, anak. Ada 3 juta anak dan remaja di Jawa Timur merokok. Ini Jawa Timur, belum Jawa lain, belum se-Indonesia. Dan ini adalah anak-anak, bukan orang dewasa. Nah, ini adalah kasus yang ingin saya suguhkan kepada kalian untuk kalian mencari tahu apa saja yang terkandung dalam kasus tersebut untuk dipelajari sehingga kalian bisa memahami penyakit yang timbul dalam sistem pernapasan khususnya disebabkan oleh rokok. Ya, karena ini adalah masalah besar, maka sekarang saya ingin kalian membuka buku catatan. Mana buku catatannya? Ada yang tidak bawa buku catatan? Ya. Buka buku catatan dan pulpennya. Kemudian tuliskan rumusan masalah
mengenai kasus yang ada di atas ini. Silakan. Baik, tolong perhatiannya ke sini. Sudah selesai pertanyaan penelitiannya? Sudah. Baik, kalau begitu silahkan diperhatikan di slide lagi. Dan sudah saya bagi menjadi 3 kelompok. Silahkan diperhatikan pada slide. Jadi ada kelompok 1, 2, dan 3. Itu kira-kira sekitar 5-6 orang isinya ya. Jadi karena kalian sudah melihat kelompok mana kira-kira, silahkan duduk sesuai dengan teman kelompoknya. Ayo. Sudah duduk sesuai dengan teman kelompok? Oke, kelompok 1 mana? Oh, sampai di sini ya, juga. Kelompok 2? Oke, kelompok 3. Masing-masing kelompok perwakilan silakan mengambil LKPD. Sini. Ya, silahkan dibaca dulu LKPD-nya. Berembuk ya dengan teman kelompoknya, jangan kerja sendiri-sendiri dalam diskusi, kerjasama dengan teman sekelompoknya. Dibaca petunjuknya. Di situ ada beberapa kotak yang harus kalian jawab. Jadi ada pertanyaan di halaman 3. Disitulah kalian akan mulai melakukan penyelidikan. Tadi sudah ada rumusan masalah toh yang sudah kita buat. Nanti di nomor 2 itu di halaman 4 kalian masukkan di situ tentang tentang rumusan masalah yang sudah kalian masukkan tadi. Pilih saja rumusan masalah dari teman kelompok kalian yang menurut kalian itu penting untuk dibahas dan sesuai dengan tujuan dari masalah yang kalian selidiki. Silakan. Untuk memudahkan kalian, saya sudah menyiapkan fasilitas berupa laptop. Kalian bisa menggunakannya untuk membuat media presentasi atau bahan presentasi. Jadi setelah kalian menyelesaikan LKPD, kalian harus membuat PPT untuk bisa dipresentasikan di depan teman-teman kalian di kelompok lain. Ya. Mohon perhatiannya. Halo, perhatiannya dulu. Karena saya lihat semuanya sudah hampir menyelesaikan LKPD. Silahkan sekarang membuka PPT untuk memasukkan materi-materi yang kalian telah selidiki di dalam LKPD itu ke dalam bentuk PPT supaya lebih mudah dipresentasikan nanti. Ayo, silahkan dibuka PPT-nya. Kedua, tidak ada hukum tentang pelarangan menjual rokok kepada anak-anak. Ketiga, kurangnya pengawasan orang tua terhadap perilaku merokok. 4. Memberikan uang belanja lebih kepada anak-anak. 5. Banyaknya iklan rokok terpampang, baik berupa baliho ataupun di media massa, yang membuat anak-anak di usia produktif penasaran dan
5. Sebaiknya membatasi uang satu anak. Jangan memberikan uang lebih. Cara menurunkan tingginya angka perokok di usia produktif. Jawabannya, rencana saya dan teman-teman untuk menurunkan tingginya angka perokok di usia produktif adalah: nomor 1, pemerintah harus membuat regulasi tentang pembatasan perilaku merokok dan diawasi secara ketat. Kedua, membuat seminar tentang bahaya merokok secara terus-menerus, secara konsisten dan bertahap di setiap instansi, baik di tempat pendidikan maupun di perkantoran. 3. Membuat lebih banyak lagi area bebas rokok di tempat umum. 4. Memberikan denda kepada penjual yang menjual kepada anak-anak. 5. Anak-anak di usia produktif sebaiknya diberikan support untuk mengembangkan bakat dan minatnya sehingga mereka sibuk dengan hobinya. Dan itulah tadi hasil penyelidikan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa tadi hasil penyelidikan dari kelompok 1 itu sangat menarik ya. Jadi kita melihat faktor-faktor baru yang bisa ditemukan pada saat kita melihat seorang remaja atau sekelompok anak yang sudah memegang rokok. Ternyata ada faktor-faktor yang seperti kelompok 1 hasil penyelidikannya seperti itu. Baik, siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Kelompok 2 ya, silakan. Pertanyaan kami yaitu bagaimana rokok dapat menyebabkan hipertensi? Sebelum kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2, mohon berikan untuk mencari jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dari kelompok kami, hasil pertanyaan kelompok 2, merokok dapat menyebabkan hipertensi akibat zat kimia yang terkandung di dalam tembakau yang dapat merusak lapisan dalam dinding arteri. Hampir 3 juta anak dan remaja di Jatim merokok. Istilah baru yang kami temukan saat mendalami kasus tersebut adalah: yang pertama, merokok aktif adalah pelaku yang merokok. Yang kedua, merokok pasif adalah orang yang secara tidak langsung menghirup asap rokok yang berasal dari merokok aktif. Namun, Inilah contoh gambar yang sering kita temui di setiap rokok atau penyakit yang sering terjadi. Rumusan masalah: apa dampak yang dirasakan perokok hingga jumlah perokok terus meningkat? Lebih banyak mana dampak positif atau negatif dari merokok? Apa faktor penyebab remaja merokok? Next. Jawaban sementara kami adalah, walaupun banyak resiko penyakit yang ditimbulkan, dampak yang dirasakan perokok mungkin lebih bugar hingga jumlah mereka terus meningkat. Lebih banyak dampak negatif merokok daripada dampak positifnya. Faktor penyebab remaja merokok adalah pergaulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah kelompok terakhir yang menyajikan materi presentasinya atau hasil penyelidikannya. Saya memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan satu saja. Kelompok 1, silakan. Saya akan memberikan pertanyaan oleh kelompok 3. Kepada kelompok 3. Mengapa asap rokok lebih berbahaya bagi ibu hamil dan anak-anak? Jelaskan. Bagaimana? Apa bisa langsung dijawab? Baik, saya dari kelompok
Mungkin saya sedikit memberikan informasi juga tambahan dari presentasi kalian ya. Kalau tadi presentasi kalian itu memaparkan tentang penyebab atau faktor yang membuat remaja mau merokok itu kira-kira apa yang paling banyak tadi? Kalau tadi kelompok 1 pergaulan kan, kelompok 2 juga menyatakan ada pergaulan juga kan, berteman. Kelompok 3 juga seperti itu, ada dari faktor karena pergaulan. Karena sudah ada ilmu, oh rokok itu merugikan. Oleh karenanya boleh berteman dengan yang perokok, tapi tidak batasilah pergaulan dengan mereka. Kegiatan penutup pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya minta kesimpulan keseluruhan, ada kuis dulu. Kuisnya itu agak beda dari pembelajaran kita yang lalu-lalu. Sekarang saya ingin mencoba menerapkan kuisnya itu metodenya cerdas cermat. Kelompok 1, 2, dan 3. Jadi caranya adalah dengan meneriakkan kata. Kalau kelompok 1 bilang Subhanallah, kelompok 2 bilang Alhamdulillah, kelompok 3 bilang Allahu Akbar. Ya, oke. Jadi cerdas cermatnya itu ini metodenya. Saya tampilkan pertanyaannya di slide, dibaca. Kalau yakin dengan jawabannya maka segera sebutkan kata sandinya. Ya, dicoba ya. 1, 2, 3, kelompok 1. Subhanallah. Oke, kelompok 2. Alhamdulillah. Kelompok 3. Allahu Akbar. Oke, siap? Siap. Perhatikan pertanyaan kuis pertama. Ayo, kita cerdas cermat. Alhamdulillah. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Apa jawabannya? Jawabannya deh, yakin? Oke, jadi jawabannya 100. Jadi terlihat sekali itu hasilnya. Dimana kan awalnya kalian tidak tahu penyakit-penyakit yang bisa timbul di dalam sistem pernapasan. Sekarang sudah mengetahui ternyata ada berbagai macam penyakit yang bisa muncul dalam sistem pernapasan kita. Terutama jika kita terpapar asap rokok. Bukan cuma untuk perokok aktif, lebih-lebih lagi untuk perokok pasif. Apakah di sini ada yang merokok? Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Bagi manusia yang ingin terus berkembang, perlu itu namanya refleksi deh. Jadi orang yang reflektif itu adalah orang yang selalu bercermin dengan apa yang dia sudah pelajari sebelumnya. Jadi jangan sampai setelah kita belajar satu bab ini ternyata tidak ada apa-apa yang didapatkan toh. Makanya perlu refleksi. Pertanyaan refleksi ini membantu kalian untuk mengetahui sedalam apa kalian memahami materi ini dan seberkesan apa materi ini pada kalian. Silahkan naikkan buku catatannya sekarang. Jawab pertanyaan refleksi ini selama 5 menit. Saya berikan waktu. Tuh. Ya, saya rasa cukup untuk refleksinya. Sekarang saya memberikan kesempatan mungkin satu siswa saja yang memaparkan refleksi. Ada yang mau menceritakan atau membacakan refleksinya? Saya ayo, kita. Pertanyaannya dulu tuh, pertanyaan refleksinya dulu baru kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang refleksi.
dan orang sekitar saya, terutama keluarga saya, bisa terhindar dari bahaya rokok. 3. Pada saat melakukan apa kamu merasa paling bagus dalam belajar tadi? Mengapa? Saya paling bagus saat mencari materi atau informasi di internet. Saya juga bisa menjelaskan isi dari artikel yang saya dapatkan kepada teman sekelompok saya. Apa yang membuatku penasaran dan ingin kamu pelajari lebih lanjut? Mengapa? Yang membuat saya penasaran adalah bagaimana nanti ke depannya kami bisa membuat karya atau inovasi yang bisa mengurangi munculnya perokok aktif, terutama di kalangan remaja. Saya tertarik dengan salah satu cara di negara lain, di mana menerapkan peraturan secara ketat dan setiap toko untuk tidak menjual rokok kepada anak-anak, seperti di film Korea yang pernah saya tonton. Ketika seorang ingin membeli rokok atau alkohol, maka wajib memperlihatkan KTP. Jika toko terbukti menjual kepada anak-anak, maka tokonya akan diberi sanksi berat sampai dicabut surat isinya. Apakah kamu puas dengan proses pembelajaran hari ini? Mengapa? Saya cukup puas dengan proses pembelajarannya dan lain kali ingin mencoba menjadi perwakilan kelompok untuk berpresentasi. Sekian dari terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas refleksi yang diberikan oleh Tina. Saya senang sekali melihat perkembangannya Tina dan juga teman-teman yang lain, karena walaupun tidak semuanya memberikan refleksi, tapi dari matanya itu tersirat sinar-sinar motivasi yang sudah meningkat begitu. Artinya saya akan sangat menunggu bagaimana perkembangan kalian pada materi selanjutnya ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, ada video animasi dulu yang akan saya perlihatkan kepada kalian. Kenapa saya ingin memperlihatkan ini? Karena kalian sudah mempelajari tentang konsepnya, saya ingin lebih menyadarkan, menanamkan kesadaran kepada kalian tentang bahaya rokok. Apakah jelas? Enggak. Tunggu ya. Jadi itu adalah video penutup dari pembelajaran kita. Mudah-mudahan menambah kesadaran ya, terutama anak-anakku yang laki-laki. Jangan sampai terjerumus, jangan sampai gara-gara ada keluarganya yang seperti itu, teman-teman yang seperti itu, ingin juga seperti itu. Kita sudah tahu dari pembelajaran ini bahwa rokok itu hanya memberikan kerugian. Saya rasa cukup ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan Fahri disiapkan teman-temannya untuk pulang. Sekali Yaman. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak. Silahkan pulang.